Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema peran aktif orang tua dalam belajar di rumah dan model pembelajaran di rumah pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini setelah hadir para pakarnya, baik itu dari Bapak Nadia Esos dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonogiri. Selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Benyamin Agustinus SPD, beliau yang nantinya akan memaparkan tentang belajar di rumah itu sendiri. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Sylvia Diansari yang biasa dipanggil Ibu Pepi yang nanti akhirnya akan membahas tentang motivasi orang tua untuk anak. Selamat pagi, selamat datang Ibu. Kemudian selanjutnya ada Ibu penyelenggara PAUD Permata Hati, Ibu Dr. Anda Endang Susti Haryani MM. Selamat datang juga Ibu. Kemudian ada perwakilan dari Guru PAUD Permata Hati, Ibu Susilawati Handayani. Selamat datang juga Ibu. Kemudian di sini kami juga menghadirkan perwakilan dari orang tua. Beliau ada Mama Yaro, juga ada Mama Madina. Selamat datang semuanya. Baik, langsung saja kita langsung pada pemaparan pertama. Monggo dari Bapak Nadia sendiri. Ini pentingnya atau kebijakan tentang BDR ini sendiri bagaimana Bapak melihat dengan adanya masa COVID-19 ini? Ya, terima kasih dan selamat jumpa kita bersama kepada narasumber, kepada siapapun yang berada di kita duduk bersama pada tempat ini. Ya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini kami mewilayai daerah binaan Kecamatan Wonogiri. Mensikapi dengan situasi pendidikan di masa pandemi ini, entah itu pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, pemerintah sama-sama saat ini baru mencari solusi jalan yang paling tepat seperti apa untuk melayani anak-anak bangsa ini agar telayani pendidikannya. Maka dari itu, kepada para pengelola lembaga pendidikan khususnya di Wonogiri ini, yang pertama, satu, untuk tahu dan taat kepada aturan-aturan masa pandemi ini yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu kita sama-sama harus melaksanakan protokol kesehatan. Dengan itulah protokol kesehatan itu bagaimana kita terapkan di pelaksanaan pembelajaran setiap harinya. Kalau kita melihat inovasi dan jurus apa, kreasi apa yang mau kita terapkan, kita sama-sama belum menemukan jurus atau metode yang tepat. Salah satunya yang dikembangkan saat ini adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu pun ini adalah masalah baru bagi dunia pendidikan pada umumnya. Karena apa? Karena orang tua murid itu untuk membiasakan yang belum biasa dilakukan. Maaf sekali saya ulangi, wali murid atau orang tua murid harus membiasakan hal-hal yang belum terbiasa. Harus dia berperan sebagai guru yang background-nya, yang warna-warni orang tua itu. Background pendidikan orang tua, kemampuan ekonomi, pemahaman dan kesadaran warna-warni untuk mensikapi, untuk melakukan BDR ini. Maka dari itu, apakah dengan warna-warni, dengan kemampuan orang tua itu, apakah kita terdiam? Jangan. Maka tetap berjalan. Yang penting dengan nuansa itu, agar kita tetap berjalan mencari solusi, inovasi, maka para penyelenggara lembaga pendidikan harus bisa mencari terobosan-terobosan yang tepat kepada wali murid masing-masing itu. Karena apa? Setiap lembaga pendidikan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena apa? Background dari karakter orang tua setiap lembaga pendidikan itu pun berbeda. Masyarakat kota mungkin beda dengan masyarakat desa. Iya, benar. Cara mensikapinya, entah itu kemampuan mensiapi sarana prasarananya, termasuk latar belakang dan sebagainya, tetap ada pembeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa dalam tanda kutip mensikapi BDR ini. Kemampuan yang disibukkan dengan pekerjaan orang tua, disibukkan dengan alat-alat yang harus kita digunakan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk lembaga-lembaga mempunyai inovasi yang tahu persis di lembaganya itu, yaitulah bisa ngeladeni, bisa melayani orang tua background yang seperti apa. Maka salah satunya adalah satu,
yang kita kemas belum tentu toh BDR ini pun salah satunya metode atau cara yang paling tepat. Belum tentu atau ini bukan satu-satunya yang paling tepat. Kita masih mencari terobosan atau apa-apa yang mungkin bisa menimbul lebih tepat lagi. Maka saat ini yang kita kembangkan adalah belajar di rumah. Maka dari itu perlu antara lembaga pendidikan dan orang tua sinergi untuk menyatukan pemahaman bagaimana mensikapi masa pandemi ini agar tetap anak-anak itu terlayani dengan baik. Dengan terlayani dengan baik itu, anak-anak tidak kesepian, ya. Kalau kita datangkan di lembaga, kita lihat resikonya dengan masa pandemi ini, apakah bisa menjaga protokol kesehatan? Kalau masker dimungkinkan bisa. Kalau mungkin cuci tangan dengan sabun air mengalir mungkin bisa. Namun jaga jarak. Yang di sini menimbulkan selain jaga jarak kepada anak itu sendiri, orang tua, para pengantar, dan lain sebagainya. Ini perlu pemikiran lebih jauh. Maka dari itu, dengan BDR ini, salah satunya yang kita kembangkan adalah untuk bisa mentransfer ilmu kepada dari guru-guru lembaga itu yang ada di rumah agar dua-duanya tercapai. Meskipun toh itu pun tidak bisa berjalan dengan maksimal, hanya mengurangi meminimalkan. Bagaimana lembaga itu kalau mensikapi situasi pandemi ini kalau tidak melaksanakan BDR? Kita sebagai pembina teknis atau sebagai wakil dari pemerintah tidak bisa menerapkan suatu istilahnya sanksi kepada lembaga itu adalah untuk harus melaksanakan BDR. Namun ya, bagaimana agar nantinya lembaga pendidikan itu dipercaya kepada masyarakat? Apakah hanya didiamkan? BDR tidak, datang ke lembaga tidak, fungsi tidak. Terus apa yang mau untuk bahasa melayani kepada masyarakat itu? Maka dari itu, kalau sanksi itu mungkin terlalu tinggi, maka kita membangun opini kesadaran bersama, kesadaran lembaga dan kesadaran orang tua. Iya, jadi memang BDR itu sangat diperlukan sekali, tapi tidak ada sanksi walaupun ada kendala mungkin karena tidak ada pelaksanaan BDR. Tidak, maka seandainya toh nanti akan dilakukan misalnya perlu antar kesepakatan antara wali murid dan lembaga. Perlu dibuat kesepakatan itu pun harus mungkin sampai pada bermeterai 6.000 agar apa? Bolehkah anak ibu saya datangkan lembaga untuk kegiatan belajar tatap muka? Boleh atau tidak? Itu pun kewenangan orang tua karena menyekolahkan ke lembaga itu hak orang tua. Maka perlu semuanya untuk dikomunikasikan agar semua berjalan tanpa rintangan, semua kondusif, tidak ada rintangan apapun dalam mensikapi negara kita yang sedang seperti ini. Kita bersama-sama berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya tadi Bapak. Nah, ini kita langsung ke Ibu penyelenggara Pauter Mata Hati. Menyikapi tadi ada kebijakan dari pemerintah tentang pelaksanaan BDR itu sendiri. Nah, ini bagaimana dengan lembaga Ibu untuk menyikapi BDR ini di lembaga Ibu sendiri? Iya Bu Desi ya. Jadi memang untuk masa pandemi saat ini memang kadang menyulitkan bagi kami. Namun sebagai penyelenggara PAUD Permata Hati, kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana tetap melayani anak-anak dan orang tua. Dan memang banyak terjadi polemik. Nah, untuk itulah kami mengundang pakar-pakarnya ini untuk bagaimana mengupas tuntas kesulitan-kesulitan yang muncul, baik itu dari guru sendiri dan juga orang tua dan anak. Nah itu. Nah, monggo silahkan. Jadi orang tua yang hadir di sini nanti bisa menanyakan ke pakar-pakarnya untuk hal-hal yang memang saat ini terjadi di lapangan itu seperti apa. Begitu Bu Desi ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan dari mama-mama semua atau dari ibu guru, nah kita akan langsung ke Ibu Sylvia Diansari dulu. Ini tentang motivasi orang tua terhadap anak ini pentingnya seperti apa sih Ibu? Nah itu, dan bentuk motivasinya yang membangun untuk anak itu seperti apa? Monggo silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Desi untuk kesempatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi yang sekarang ini terjadi tidak cuma hanya terjadi dan dialami oleh beberapa kelompok atau beberapa daerah, tetapi seluruh dunia mengalami kondisi yang benar-benar membuat kita harus menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Tetapi di sesuatu yang baru ini, fungsi sebagai orang tua itu juga tentunya harus mengalami perubahan-perubahan. Nah, banyak sekali kejadian yang sekarang-sekarang ini terjadi. Saya dapat informasi dari teman-teman saya bahwa
tingkat kekerasan terhadap anak sekarang ini di masa pandemi itu meningkat. Kenapa? Karena banyak orang tua yang mulai stres. Stresnya itu ternyata mereka mengakui bahwa kayak ada ya cuplikan di WA yang masuk di Facebook dan lain sebagainya. Nanti kita akan timbang, kita tampung. Pak, ini bukan ember. Kalau ditampung-tampung terus, usulan orang tua ya. Kalau harus belajar di rumah tampung terus, kita ini bukan ember, kita ini orang tua gitu ya. Jadi banyak celotehan yang sebenarnya mengungkapkan bahwa orang tua itu mengalami masa ini membuat mereka lebih stres karena biasanya itu sekolah. Jadi sekarang ini guru-guru ini sangat dirindukan oleh anak-anak. Anak-anak juga banyak mengeluh. Maksudnya, saya kok diajarin mama papa sih? Mereka nggak seasik bunda-bunda saya di PAUD, nggak seasik bunda-bunda saya yang di KBTK gitu ya. Jadi akhirnya kekerasan yang meningkat itu akibat ya tidak hanya verbal tapi juga mulai pada tingkat fisik. Dan ini menjadi salah satu hal yang membuat para pemerhati anak, aktivis anak, bahkan para pendidik pun mulai concern dengan keadaan dan kondisi anak-anak. Apalagi orang tua yang tadinya itu beberapa jam di sekolah dan dikasih tugas itu kan bahagia ya orang tua ya. Jadi bekerja juga agak aman. Tapi ternyata yang terjadi sekarang ini orang tua itu serba was-was. Bahkan ada orang-orang tua yang konseling ke saya tuh bilangnya gini, Bu, saya udah bingung nih, besok saya harus ngapain lagi buat anak saya. Tadi ini sudah kreatif, tapi besok itu belum tentu saya sekreatif hari ini gitu ya. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata pandemi ini malah membuat orang tua itu jauh lebih dekat dengan anak-anak. Tadinya kita tuh disarankan meluangkan waktu yang banyak dengan anak-anak. Sekarang terlalu banyak waktu dengan anak-anak sehingga anak-anak juga mulai bosan dalam tanda kutip dengan orang tuanya yang sudah mulai banyak bunga-bunganya gitu ya. Tadinya bunganya cuma sekali, 2 kali gitu ya, tapi ini sekarang dari pagi sampai mau tidur ya tetap ada kembang-kembangan yang mereka pikir, aduh ini kok jadi tidak enak hati dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ketika kita mau belajar untuk situasi yang seperti ini, sekali lagi ini situasi yang membuat kita harus lebih banyak terbuka sebenarnya. Peran orang tua harus lebih banyak terbuka melihat situasi kondisi, bahkan orang tua pun diajak untuk melihat bahwa ternyata perjuangan guru-guru PAUD, KB, TK, SD, SMP itu, SMA itu tidak semudah yang kita pikirkan karena tadinya kita bisa nitipin ke mereka untuk beberapa jam, tapi kali ini harus melihat situasi anaknya. Nggak ada lagi orang tua yang akan mengeluh ke sekolah, anak saya kok diperlakukan seperti ini ya. Pada akhirnya orang tua bisa membuktikan bahwa anak saya ternyata bermasalah dan masalah itu ternyata datangnya dari saya gitu ya. Nah ini terjadi. Oleh sebab itu peran untuk orang tua sebagai pemotivasi utama ini dikembalikan sekarang ini. Bukan bunda-bundanya atau guru-gurunya yang tidak memotivasi, tapi terbatas. Sekarang mulai terbatas. Apalagi kalau sudah mulai pakai kuota-kuota itu, ada satu keluarga yang menerangkan bahwa, wah Bun, ini kalau pakai kuota terus saya nggak beli beras. Karena kuota 1,5 giga itu cuman untuk 1 mata pelajaran. Bayangkan kalau anak saya 3-4. Saya harus pasang, belum lagi kalau dapat tugas dari sekolah yang kecil-kecil itu pakai gaya dan lain sebagainya. Saya udah mati di kuota, mati gaya dan seterusnya. Nah, hal ini menuntut bahwa orang tua perlu punya kecerdasan secara emosi, kecerdasan yang paling penting sih emosi sebenarnya. Mungkin nggak semua orang tua merasa dirinya kreatif, tapi sebenarnya kalau kita tuntut lagi, sebenarnya orang tua itu kreatif. Desakan-desakan situasi ini akan membuat banyak orang tua yang akan lebih kreatif. Tapi kita berharap bahwa kreatifnya itu bukan bernilai yang negatif ya Bun ya. Kalau kreatifnya negatif kan anak-anaknya juga yang akan terkena dampak. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini yang perlu dikuatkan kepada orang tua adalah peranan orang tua. Kalau sebut orang tua, jangan cuma dikasih ke ibunya, jangan cuma dikasih ke bapaknya, tapi perlu kerjasama. Anak itu ada di lingkungan mana, dia dengan siapa, sehingga peranan orang tua, motivasi yang harus dia dapatkan itu harus dari semua pihak yang ada di sekeliling anak. Sehingga karena kan biasanya gini ya, mamah-mamah itu harus repot dengan urusan masak-memasak. Sementara papa-papa itu harus mungkin masih ada yang bekerja gitu ya. Tapi kalau ada yang di rumah ya lebih sepaneng lagi gitu. Nah ini kalau ketemu orang tuanya dia berantem. Gimana anak-anaknya gitu ya ngeliatin, aduh mama papa saya berantem, saya mau minta mau diajarin mungkin mereka udah ketakutan kan, aduh nggak jadi karena mama papanya udah duluan suaranya lebih keras ya. Sehingga dalam hal ini kesadaran yang harus diciptakan bagi orang tua ketika mau memotivasi anak adalah kerjasama oleh semua pihak. Tadi Pak Nadia bilang kerjasama oleh lembaga pemerintah dan pihak sekolah masing-masing harus
harus ada terjalin kerjasama. Nah, dalam rumah kita juga harus bekerja sama satu dengan yang lain. Ada masa-masa ibu tuh capek, sehingga bapaknya harus bertindak kayak gimana ya caranya. Lalu kemudian bapak itu juga udah harus ada yang bekerja ya. Jadi bapak itu juga butuh untuk dipahami, oh iya, ayo sama-sama kita kerjakan. Karena kalau kita mau menciptakan peranan yang aktif dengan memotivasi anak dengan aktif, kalau hanya berharap dari satu sisi saja, itu akan sulit terjadi. Yang tantangan kedua yang kita alami sebagai orang tua adalah, dan jangan lupa bahwa ternyata belajar dari rumah itu ada baiknya, ada juga tidak baiknya ketika mereka akan bertemu dengan sistem yang baru yang belajari. Nah, ini tingkat kekerasan dari biasa tadi. Iya. Dan internet itu rupanya terlalu banyak yang bocor. Nah, sayangnya di Indonesia ini tidak sesegera mungkin pemerintah itu bisa mengatasi jalur-jalur yang istilahnya aman buat anak-anak. Nah, kita harus waspada. Waspadanya adalah ketika anak-anak kita belajar dengan internet yang ada dan lain sebagainya. Nah, itu kadang aplikasinya kebuka tuh. Kita harus sadari bahwa jangan salah, TikTok itu minta data. Jadi kapan kita daftar, data kita terambil. Lalu kalau lihat TikTok sebenarnya ada bagusnya, tapi juga harus mengamankan anak-anak. Jangan sampai itu namanya anak langsung dilacak dan kemudian pada akhirnya anak-anak kita akan menjadi sasaran-sasaran empuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Ini sudah banyak terjadi ya. Oleh sebab itu, sikap yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memotivasi anak, kalau anak buka internet, kalau anak harus pakai gadget, harus diawasin. Ketika diawasin itu pastikan bahwa yang mereka lihat adalah program sekolah dan segala sesuatunya itu aman, benar-benar aman. Karena kadang-kadang ketika anak kita belajar atau apa, kalau salurannya bocor, itu biasanya yang masuk yang aneh-aneh. Ya. Perlu pendampingan. Jadi perlu didampingi, jangan orang tua sampai melepaskan hal itu dari aman, karena maksudnya secara fisik tidak akan berasa, nggak ada rasa dicubit, tapi prefrontal cortex, otak yang di belakang dahi kita ini, itu merekam segala sesuatu yang kita lihat. Dan buat anak-anak kalau nggak punya saringan, dia akan menyerap itu dan dia akan simpan di bawah sadarnya, sehingga satu waktu kalau itu positif tidak masalah, tapi kalau itu negatif, itu akan menjadi masalah di dalam keluarga. Nah, ini tantangan-tantangan ini yang harus kita sikapi, sehingga orang tua mempunyai sumber daya, ya itu tadi, harus benar-benar cerdas secara emosi, cerdas secara teknologi sekarang tambahannya, ya cerdas secara kreatif, itu harus mulai diciptakan perlahan-lahan, nggak harus cepat tetapi mulai menyesuaikan, karena tidak setiap anak kita, kalau punya anak satu mungkin masih bisa lebih fokus, tapi kalau anaknya 2, 3, 4 dengan kebutuhan yang berbeda-beda, wah itu yang namanya super parenting ya. Kita nggak bisa lagi bilang cuman parenting aja. Hari-hari ini kita harus ciptakan yang namanya super parenting. Kenapa? Karena harus melintasi yang zamannya disrupsi. Disrupsi ini sesuatu yang eksponensial, sesuatu yang tidak terjadi lurus-lurus saja sekarang. Semua berlompatan kiri dan kanan, sehingga tantangan ini pun harus disikapi dengan tepat. Nah, saya pikir itu ya Bu Desi. Jadi tantangan ini orang tua harus, selain ada tantangan, orang tua pun harus punya peran yang aktif, itu dalam arti harus ada kerjasama satu dengan yang lain, supaya apa yang menjadi kebutuhan anak itu bisa difasilitasi atau bisa diatasi bersama-sama, bukan seorang diri, karena kalau seorang diri sudah pasti bakalan stres. Pendampingan yang sama-sama menguasai. Betul. Pendampingan dan meluangkan waktu. Betul. Gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya, kalau untuk orang tua yang ternyata mereka lebih banyak meluangkan waktunya di luar, nah itu motivasinya untuk anaknya sendiri bagaimana? Karena mungkin ada orang tua yang waktunya sudah habis karena mungkin mereka harus pulang kerja sampai sore atau sampai malam. Nah, itu motivasinya untuk anak sendiri bagaimana? Iya, memang kalau kita harus akui bahwa orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore atau malam, pastilah waktunya akan banyak terbuang di luar sana, sehingga anak akan merasa bahwa mungkin ada anak yang merindukan, tapi ada juga anak merasa jangan pulang sekalian, gak apa-apa gitu ya, karena kalau pulang sudah bawa masalah. Jadi kalau misalnya orang tua bermotivasi seperti ini, harus lihat perwalian siapa yang ada di rumah. Nah itu tadi, kembali lagi ke kerjasama, karena kita juga nggak bisa bilang orang tua semua, ibu harus di rumah gitu ya, bapak juga harus di rumah, harus ada waktu, misalnya di sekolah 4 jam, di rumah harus 11 jam, padahal harus bekerja.
kalau tidak bekerja, kebutuhan anak-anak siapa yang akan membiayai? Harus realistis. Nah, dalam hal ini cara memotivasinya adalah kerjasama dalam semua anggota keluarga yang ada itu perlu. Mulai dari mungkin Mbak Kakung ada di rumah, yang Tia ada di rumah, boleh diajak tuh untuk bisa kasih motivasi kepada anak. Mungkin juga kalau nggak dekat dengan keluarganya, bunda-bunda yang rajin nelponin atau video call. Saya lihat ponakan saya itu sampai ada yang home visit ya. Saking orang tuanya mungkin bilang, ini anak saya udah mulai bosan sama saya bun, tolong datang ke rumah. Dan bunda dengan rela hati, oke, tapi protokol kesehatannya tolong diinin ya, karena nggak puas cuman hanya sekedar lihat video call. Jadi akhirnya bundanya itu datang ke rumah, cuma 2 orang. Dia saking excitednya dia bilang sama mamahnya, papahnya, bunda saya mau datang, jadi tolong siapkan semua snack yang saya suka buat bunda-bunda saya gitu ya. Maksud dia tuh sebenarnya pengen bunda-bundanya bertahan dengan mereka karena orang tuanya nggak ada gitu. Tapi saya pikir setelah kondisi itu terjadi, anaknya jadi bersemangat. Bundanya juga kasih support bahwa besok kalau mau video call nggak apa-apa sama bunda. Kalau kamu memang kangen atau apa, boleh video call. Nanti bilang aja sama bunda WA, nanti kita video callan. Atau home visitnya mulai dijadwalkan, mulai satu demi satu. Seperti itu. Saya pikir semua pribadi yang ada di sekitar anak harus mulai diajarin untuk bisa bersikap untuk memotivasi anak. Jadi bukan cuma ini ya, supaya ketika orang tuanya itu bekerja di luar dan harus pulang malam dan seterusnya, sehingga tidak istilahnya bondingnya nggak begitu kuat ya sebenarnya anak dengan orang tua, tapi paling tidak anak itu punya sesuatu, sambil juga harus diingatkan bahwa papamu kerja, mamah ya bekerja, kebutuhan ada dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa nggak ada keluarga yang ideal, kita tahu bahwa nggak ada keluarga yang sempurna, tetapi yang kita tahu adalah ada banyak keluarga yang mau berusaha untuk membangun sesuatu. Betul, meminimalkan hal-hal negatif yang bisa muncul. Saya kira itu Bunda Desi. Oke, selanjutnya Ibu, ini ada hal-hal yang bisa mematahkan semangat anak itu yang seperti apa Ibu? Iya. Nah, ini kalau yang mematahkan semangat itu paling banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya kita harus tahu kalau cara mau mengatasi hal-hal yang mematahkan semangat anak itu harus balik ke diri sendiri. Kenapa? Ketika kita tidak bisa mengelola emosi diri, itu yang akan menimbulkan hal-hal negatif itu lebih cepat kita tunjukkan, lebih cepat kita keluarkan melalui verbal, sehingga itu membuat anak-anak cepat terpengaruh. Saran saya adalah ketika situasinya ini sudah tidak mengenakan, orang tua itu perlu punya me time. Me time-nya itu nggak mesti 1 jam sebenarnya, tapi paling tidak ada waktu berdiam untuk diri sendiri. Lalu kemudian kalau mau marah itu sudah emosi jiwa, itu nggak sampai 10. Kalau kurang 10 sampai 20. Tahan nafas atau nggak bilang, kita di Indonesia nggak biasa ya. Kalau orang tua kan itu langsung gitu ya, cepet banget. Sampai saya akhirnya bingung, ini apa yang diomongin. Tahu nggak mama marah? Enggak, karena mungkin udah biasa. Tapi kita pikir bahwa penting untuk punya me time, dalam arti saya kondisi nggak ini untuk berhadapan sama anak-anak, apalagi sama pasangan yang membuat, karena bukan cuma anak yang bikin kita stres, pasangan pun buat kita stres gitu ya, atau lingkungan sekitar kita juga buat kita stres, sehingga kita butuh waktu sejenak, ambil waktu 3 menit, 5 menit lah untuk tarik diri sebentar. Kenapa ya kira-kira ini saya emosi jiwa? Ini juga saya latih pada diri saya. Nah, ternyata saya dapat beberapa tips dari teman saya yang bilang, Bu Pepi, karena Bu Pepi nggak punya anak jadi nggak terlalu sibuk, tapi sibuk karena ngurusin suami gitu ya. Jadi dia bilang gini, Bu Pepi harus punya waktu untuk olahraga, keluarin keringat 15-20 menit, supaya apa? Hormon di otak kita tuh banyak sebenarnya. Hormon itu bisa membantu Bu Pepi dalam mengelola entah itu oksitosin, entah itu apalagi ya, endorfin dan lain sebagainya. Itu harus dikeluarkan. Caranya apa? Harus berolahraga. Nggak harus sampai 1 jam, setengah jam, 15-20 menit aja. Senam otak itu juga bisa membantu sebenarnya. Tidak perlu area yang besar ya, tapi paling tidak itu bisa menurunkan tekanan stres kita menghadapi hari ke depan. Karena kalau keringat kita nggak keluarin, kan kadang kita pikir jalan aja saya keringat, masak aja saya keringat, itu berbeda ketika kita menyiapkan waktu untuk benar-benar saya harus ngatur seperti ini. Jadi untuk mengurangi sesuatu yang akhirnya negatif ya, dampaknya buat anak itu, kita harus sadar emosi. Ini saya untuk kalau harus mulai belajar, ibu-ibu udah harus belajar, bapak-bapak udah harus belajar hal-hal apa yang membantu saya sampai saya itu bisa emosi jiwa.
kepada anak atau orang-orang di sekitar saya. Kalau ini memicu saya akan tarik diri sebentar. Oke, apa aja sudah selesai, saya diam. Setelah itu baru, oh iya, ini sudah beres. Nanti tuh akan pikiran kita juga akan bilang, oh iya ya, kayaknya nggak usah disikapin kayak gitu. Bisa juga saya, sebenarnya bisa. Kita itu punya kemampuan untuk mengontrol pikiran kita, sehingga kita tidak langsung mengeluarkan hal-hal negatif kepada anak-anak. Karena jujur-jujur anak KB, TK, ya istilahnya 5 tahun ke bawah lah ya, 6 tahun ke bawah itu, misalnya kita marah aja gitu ya, mama tadi sudah bilang apa, papa tadi sudah bilang apa, ya dia lihat aja. Abis itu 10 menit kemudian, 15 menit kemudian dia buat lagi, ditanyain tadi mama bilang apa. Dia gini aja, karena memang ternyata mereka cara berpikirnya itu pendek. Iya. Jadi tidak bisa rekaman panjang, mereka tuh rekaman pendek. Jadi kalau disuruh ngulangin yang sejam yang lalu atau 3 hari yang lalu, wah apalagi yang itu jangan harap. Sehari aja 4 jam aja dia udah lupa, apalagi disuruh ngulangin. Kemarin itu mama bilang apa? Pasti dia nggak inget, karena ya itu memang naturalnya anak tuh seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka sesuai dengan pikiran kita. Tapi ada orang tua bilang, bisa kok bun, anak saya ini paham kok, gini, saya kasih tahu gini. Oke, ya itu bagus berarti, tapi coba diulangi lagi, dia bisa ingat lagi nggak? Ternyata memang hampir semua survei membuktikan bahwa anak itu punya short memory card ya, istilahnya pas di-cut kayak gini udah selesai, dia udah happy aja. Udah nggak ada apa-apa, coba mama-mama kan udah separuh, tiba-tiba kok dia senang-senang aja tuh. Malah ada anak yang kalau dia udah kangen sama orang tuanya biasanya dia harapin justru yang negatif, bun. Jadi suka dimarahin malahan. Dia memang cari cara gimana caranya saya bisa dimarahin sama mama atau papa ya. Iya, karena dia kangen dengar suara mama papanya yang banyak kembang-kembangannya tadi itu. Ya, jadi kita mulai harus sadar, mereka biasanya menanti kok itu kapan ada kembang-kembangan lagi. Kalau mamanya sudah sadar emosi, terus cerdas emosi, pasti dia. Jadi di sini memang peran orang tua sangat penting sekali gitu. Ya. Iya, terima kasih Ibu Pepi. Mari Sama-sama. selanjutnya kita mau ke Bapak Beni. Nah, di sini nanti kita akan langsung membahas tentang BDR itu sendiri. Nah, Oke. Pak, ini tentang hal penting dalam BDR itu sendiri apa sih Pak yang perlu diperhatikan untuk kita semua yang melaksanakan BDR? Ya, oke. Jadi berkaitan dengan BDR ini adalah sesuatu yang baru di masa pandemi COVID-19 ini. Orang tua mendadak harus menjadi guru, seperti itu. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah tentunya untuk bisa dilakoni sama orang tua. Tapi kita perlu tadi seperti dari dia seperti saya menyampaikan, perlunya ada kerjasama. Ya, jadi saya katakan di belajar di rumah ini ada 4 hal yang perlu sangat diperhatikan. Baik dari pihak sekolahan, kemudian gurunya terutama, dan orang tua. 4 hal itu yang pertama adalah kita harus menjelaskan kepada orang tua tentang konsep bermain. Ya, konsep bermain. Karena selama ini yang terjadi di tengah masyarakat itu orang tua banyak menuntut anak bisa membaca, menulis dan sebagainya. Ya, itu bukan suatu tujuan akhir ya kan. Tapi justru dengan bermain inilah anak-anak sebetulnya itu belajar banyak hal. Ya, itu yang penting, yang perlu disatukan dulu nih antara guru kemudian orang tua. Bermain, yang penting itu bermain itu dulu. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah. Kemarin sempat banyak orang tua itu yang sampai ngedumel ya, sekolah bayar penuh, masa ini dikasih tugas guru harus beli lem, beli kertas dan sebagainya, kita udah beli keluar, wah bikin repot aja nih sekolahan seperti itu. Nah, ini perlu dipahamkan juga supaya pihak sekolah pun akan memegang pemahaman ternyata benda-benda, barang-barang yang ada di rumah itu bisa menjadi media pembelajaran untuk anak-anak, murah meriah. Itu yang namanya lospat ya. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah komunikasi. Tadi Bu Pepi mengatakan saat ini anak-anak dan orang tua itu sehari-hari terus ketemu ya kan? Iya. Komunikasi seperti apa yang terjadi? Ya, tetangga sebelah mengatakan banyak sekali orang tua yang komunikasinya marah-marah di era pandemi ini ya karena banyak persoalan. Nah, tentunya perlu ada komunikasi yang itu bisa membangun, memotivasi. Kemudian yang penting adalah bagaimana orang tua ketika berbicara, ketika anak bermain itu, orang tua mampu mengungkapkan provokasi. Kalau provokasi itu hal-hal yang positif ya, yang negatif. Kalau provokasi adalah hal-hal
yang positif. Bagaimana kita bicara kepada anak ketika anak bermain sesuatu, ya kan, membuat menara mungkin dari tumpukan ember, tumpukan panci dan sebagainya, anak nggak mampu. Orang tua tidak akan mengatakan, gitu aja nggak bisa, sini mama. Betul gitu? Tidak seperti itu. Tapi bagaimana memotivasi anak biar anak berpikir, berkembang, mengeksplor bagaimana menara yang dibuat itu bisa berdiri dengan kokoh. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan dokumentasi. Banyak sekali nih, kemarin-kemarin sempat orang tua mengirim dokumentasi, foto-foto kegiatan hanya di ending, ya kan? Hasil akhir seperti itu. Ayo foto, ini Bu Guru jam menanya tugas kamu, ayo kamu foto, selfie cepet gitu kan. Nah, Tapi belum tahu itu hasilnya kayak apa? Begitu gurunya, wah nggak mungkin dia ini buatan si anak ini, padahal orang tuanya ini, seperti itu. Nah, itu pentingnya untuk foto proses itu benar-benar yang diabadikan oleh orang tua murid dengan cara pakai candid seperti itu. Jadi tidak model, ayo kamu sekarang menggunting, mama foto, tidak seperti itu. Kita tidak membutuhkan itu, tapi proses supaya pihak sekolahan, guru bisa membuat data yang otentik perkembangan anak itu seberapa berkembangnya, tidak hanya akhir saja seperti itu. Itulah 4 hal yang perlu dipahamkan berkaitan dengan belajar di rumah itu Mbak Desi ya. Tentunya banyak juga nanti ada hal-hal yang terkait berkaitan tadi akan muncul masalah-masalah ketika orang tua menjadi guru ya kan di rumah, sehingga banyak sekali yang akhirnya anak menolak. Aku nggak mau diajar mamaku galak seperti itu. Ada apa sih? Kenapa kok mama sampai ditolak? Nah, mungkin itu di awal kesalahannya adalah setelah mengatakan, ayo belajar ini loh, bunda sudah ngasih tugas ini, ayo cepet, minggu besok sudah dikumpulin seperti itu. Anak sudah siap dulu, ya kan? Tapi dengan konsep bermain tadi, insya Allah, ya kan, pasti anak akan senang. Ayo kita main sama mama papa. Nah, apalagi di Jawa Tengah sekarang baru digalakkan tentang penggunaan ide inspirasi yang namanya Bingo Card. Itu adalah bagaimana Bingo Card itu berisi tentang berbagai inspirasi bapak supaya mama papa di rumah itu tidak kehabisan ide. Iki sesudut mainan apa ya, sino apa. Nah, ini akan dibantu dengan Bingo Card seperti itu. Semoga program ini nanti bisa terlaksana di 35 kabupaten. Pemanfaatan menggunakan Bingo Card itu bisa disosialisasikan, bisa diterima langsung oleh mama papa di rumah seperti itu. Gitu Mbak Desi. Baik. Ya. Selanjutnya ini, Yeah. seberapa penting sih BDR itu sendiri untuk anak dan orang tua, apalagi di masa pandemi seperti ini? Salah satu penting sekali ya. Yeah. Luar biasa penting sekali ya. Saya katakan orang tua adalah madrasah buat anak-anak, ya kan. Bagaimana anak belajar dari sosok orang tua. Penting banget ini dilaksanakan ya tadi seperti Bunda tadi dikatakan. Ketika anak-anak dipaksakan untuk harus belajar kumpul di sekolah 3 atau 2 anak, itu sangat berbahaya sekali. Kita bisa tahu ya namanya anak ketemu anak berkumpul, ya kan? Bisa. Nggak mungkin. Ayo 1 meter kamu di sini, 1 meter di sini, nggak mungkin, ya kan? Tapi begitu ketemu, ya kan? Wah, hai. Masker kamu ada gambarnya Frozen, tukeran dong. Nah, itu menjadi petaka besar sekali ya. Jadi belajar di rumah bersama dengan orang tua itu selain mengakrabkan, mengeratkan hubungan, orang tua semakin perhatian, ngerti banget urutan anak-anak, kebiasaan anak di rumah yang selama ini mungkin pasrah bukan ke sekolahan. Ya bunda, ini saya serahkan ke sekolahan, yang penting anak saya bisa membaca dan menulis, bayar piro, saya siap. Tidak seperti itu. Tapi dengan belajar di rumah, wah luar biasa. Ya, jadi anak-anak akan mengalami perkembangan bersama dengan orang tua, dan orang tua benar-benar ngerti perkembangan step by stepnya anak dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian ibu bapak ini akan menjadi seorang pembelajar yang luar biasa. Tapi jangan-jangan nanti sampai wah aku rasa sekolah anakku aku pintar jadi guru gitu kan. Tetapi itu kita harus lebih
memberikan pembelajaran. Jangan sampai orang tua melakukan malpraktek di rumah seperti itu, terutama masalah berkomunikasi itu yang penting sekali. Jangan sampai terjadi komunikasi yang salah. Anak dimarah-marah, bojone karena di PHK, gajinya selalu persen jadinya bertumpuk-tumpuk masalah. Itu yang membuat anak nanti jadi menderita. Jadi pentingnya belajar di rumah yaitu hubungan akan semakin erat dan semakin baik. Kemudian perhatian dari pihak sekolah pun akan semakin kontinu ketika memberikan tugas-tugas yang arahannya adalah itu dengan bermain, ya, tidak belajar. Jadi dengan bermain anak akan belajar banyak hal. Itu Mbak Desi. Oke, ya. Selanjutnya Bapak, nah ini kemarin ada pertanyaan dari orang tua yang ternyata ada orang tua yang merasa anaknya itu diajak main tidak mau karena dia menginginkan sosok seorang gurunya. Nah ini bagaimana mengatasinya Bapak? Atau mungkin ada trik khusus agar orang tuanya bisa mengajak anaknya bermain sama seperti ibu gurunya yang sebagai role modelnya seperti itu, Zee? Ya, oke. Ya, seperti tadi saya katakan, memang apalagi seorang pendidik yang mungkin sudah kuliah, sudah mendapatkan ilmu tentang pedagogik, ya kan, dan sebagainya, menghadapi anak itu toh pun memerlukan proses yang cukup lama. Tapi ketika orang tua ya mendadak mak bedunduk tiba-tiba ya harus jadi ibu guru, ya kan. Nah, kemudian ketika anak diajak mama papanya untuk belajar itu menolak. Itu memang awal-awal ketika orang tua belum paham tentang konsep bermain bagi anak. Nah, memang yang perlu dikuatkan adalah orang tua, mama, papa itu ngerti dulu tentang konsep bermain seperti itu. Saya yakin ketika diajak bermain, ayo nak, bermain sama bunda, bermain sama bapak, yuk, senang. Tapi ayo kita belajar, ayo ini bukunya mana, buku tulisnya, pensilnya mana, akan lari seperti itu. Nah, paling tidak dengan permainan-permainan yang ada di rumah, memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah, mengajak anak untuk terlibat di dalam memasak seperti itu, atau bersih-bersih rumah, itu senang banget itu anak. Nah, itu lambat laun bagaimana anak akan mencintai bapak ibunya untuk menjadi guru, meskipun toh anak tidak akan mengatakan bapakku sekarang jadi guru, ibuku jadi guru, nggak akan. Tapi paling tidak ajakan untuk bermain, dan disitulah orang tua nanti akan melaporkan apa saja yang sudah bisa dilakukan anak. Itu aja yang penting, itu saja dilaporkan ke gurunya. Nggak usah ngomongin, oh nilai agama moral anakku sudah bisa gini, kognitifnya enggak. Orang tua enggak ngerti seperti itu. Cukup orang tua nanti menyampaikan ke pihak sekolahan, anak saya sudah bisa menata tutup botol, sudah bisa menuang. Itu bukan suatu proses belajarnya anak gitu. Jadi sekali lagi, untuk orang tua bisa diterima anak menjadi guru yaitu dengan kita senantiasa untuk mengajak bermain, jangan mengajak belajar, bermain. Itu konsepnya terpenting seperti itu. Berarti iya tetap bermain, mengajak bermain. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke mama-mama yang mau tanya atau mau mengutarakan ya tentang BDR itu sendiri, monggo nanti. Nah, ini permainan, mungkin ada ide permainan ya bisa disalurkan nanti untuk mama-mama yang ada di rumah. Monggo, silakan. Ya, begini. Saya selalu mengajak kepada mama papa di parenting di awal BDR ini, saya kumpulkan ini Bapak 55. Saya siapkan mainan yang model pabrikan, ada robot-robotan, ada mobil-mobilan, ada boneka, itulah seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga menyiapkan benda-benda yang ada di rumah, sendok, garpu, gelas, dandang, toples dan sebagainya. Semua peralatan di rumah. Iya. Bisa aja. Mari ibu-ibu, bapak-bapak silakan bermain. Nah, mereka bermain ya kan? Ya, mereka seperti anak-anak. Ngeng. Nah, kemudian mereka bermain dengan benda-benda tadi. Saya silakan bapak ibu untuk bisa menyampaikan, menyimpulkan apa sih yang panjenengan dapat ketika bermain dengan mainan pabrikan, dengan mainan yang ada di rumah. Wah, lari kula nggih paling sayang bapak, baterainya wis entek. Mobil-mobilannya cepat rusak. Seperti itu. Tapi ketika mereka juga menyampaikan, wah, ternyata kalau anak bermain dengan seperti ini, anak bisa ngomong, punya ide. Wow, gedungku bagus sekali. Padahal itu hanya dibuat dari tumpahan toples, black dan sebagainya. Tapi ia bisa ngomong. Ia menemukan bagaimana satu konsep-konsep yang selama ini di luar perkiraan kita. Wah, saya pernah melihat ada gedung, ada hotel, di atasnya ada untuk mendarat pesawat.
dia ngomong seperti itu, meskipun itu yang dimainkan adalah black yang ditumpuk seperti itu, ya kan? Kemudian dia akan mengatakan, kalau ini misalkan black ini nanti saya ambil satu atau saya tubrukkan dengan mainanku, pasti benda ini akan jatuh ke bawah. Meskipun kita tidak ngomong gaya gravitasi, ya kan? Tapi kata-kata jatuh ke bawah, itulah yang bisa dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, ini dari parenting yang saya lakukan, orang tua untuk simulasi bermain seperti itulah, akhirnya orang tua ngerti, oh berarti bener anak dengan bermain dia belajar banyak hal seperti itu. Nah, itu harapan dari kami, semoga nanti para orang tua yang mungkin ingin anaknya menjadi anak yang luar biasa, karena saya rasa masalah angka nilai itu bukan tujuan akhir, ya kan? Tapi bagaimana anak ini mampu ya berinovasi, karena di era abad 4.0, ya kan seperti itu, anak dituntut untuk mampu melakukan 4 keterampilan. Yang pertama adalah bagaimana anak apa ini coba? Kritis, berpikir kritis. Kritis adalah ketika anak bertanya, banyak tanya, ibu ini apa, ini apa, kita jawab yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menutupi, ibu saya itu lahir dari mana? Ada orang mengatakan kamu lahir dari dompet, lah kok bisa seperti itu? Jangan ada tipe seperti, katakan yang sesungguhnya. Pertama kritis, yang kedua adalah kreatif, ya kreatif. Anak-anak muda sekarang luar biasa kreatifnya. Meskipun ia hanya sekolah, hanya sebatas SMA, tapi luar biasa kreatif, inilah yang dituntut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana anak mampu berkolaborasi, kerjasama. Nah, ketika anak bermain di rumah, BDR di rumah, ada kerjasama, orang tua mengajak, yuk kita bekerja sama membangun segala sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif. Hari gini kalau anak-anak hanya dikasih majalah, dikasih lembar ke LK, ya udah, komunikasinya sangat terbatas, ya kan? Di situ pasti akan terjadi ibu guru yang selalu mengatur, ya kan? Bu guru yang selalu memberikan penjelasan. Dikerjakan ya yang urut nomor 1 sampai 5. Ini caranya seperti ini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana ketika anak bermain seperti tadi memanfaatkan benda-benda di rumah, itu ada komunikasi. Dan orang tua pasti akan mengatakan, apa yang bisa kau tambahkan jika kamu ingin membuat bangunan yang tinggi seperti itu, ya kan? Gak mungkin untuk membuat bangunan tinggi ini loh, taruh atasnya, tidak selama-lama, gitu, tidak akan seperti itu. Jadi mari komunikasi seperti itulah yang perlu dibangun, seperti itu, Mbak Desi. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Oke, jangan kemana-mana, saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.